Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah yang beriman, pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana sebenarnya siksa kubur berlangsung? Apakah siksa ini akan terus-menerus dirasakan oleh orang yang telah meninggal hingga hari kiamat tiba? Pertanyaan ini memang sangat penting untuk kita pahami, agar kita bisa mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Tonton video ini sampai selesai untuk mendapatkan penjelasan lengkap mengenai siksa kubur dan bagaimana pandangan Islam tentang hal ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan konten-konten edukatif dan inspiratif lainnya dari kami. Ada sejumlah hadis yang menerangkan tentang siksa kubur bagi golongan tertentu yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, sampai kapan siksa tersebut berlangsung? Menurut sebuah hadits yang berasal dari Aisyah radhiyallahu anha, siksa kubur ini terjadi pada orang kafir dan munafik. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa seorang wanita Yahudi datang kepadanya lalu menuturkan tentang siksa kubur. Kemudian, wanita Yahudi itu berkata, "Semoga Allah melindungimu dari siksa kubur." Aisyah radhiyallahu anha lalu menanyakan hal itu kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Beliau menjawab, "Ya, siksa kubur itu adalah benar adanya. Orang-orang kafir dan munafik akan disiksa dalam kubur mereka dengan siksaan yang dapat didengar oleh binatang." Aisyah radhiyallahu anha kemudian bertutur, "Sejak saat itu, tidaklah saya melihat Rasulullah mengerjakan salat, melainkan beliau pasti berdoa memohon perlindungan kepada Allah dari siksa kubur." Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan An-Nasai. Menurut Hisyam bin Muhammad Aisyarif dalam Al-Jami As-Syahih min Ahadits An-Nisa, hadis tersebut menjelaskan bahwa kehidupan di alam kubur dengan segala kenikmatan dan siksanya adalah benar adanya. Ini merupakan prinsip yang dipegang oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lantas, apakah siksa kubur akan berlangsung terus-menerus sampai hari kiamat? Ibnu Qayyim al-Jauziyah menerangkan hal ini dalam salah satu kitabnya yang berjudul Ar-Ruhi Ibnul Qayyim. Menurutnya, ada dua pendapat mengenai hal ini, yakni siksa kubur akan berlangsung sampai malaikat Israfil meniupkan sangkakala. Untuk yang kedua kalinya, dan pendapat lain menyebut, siksa kubur akan terputus karena amalan tertentu. Pendapat yang menyebut siksa kubur berlangsung hingga hari kiamat bersandar pada hadis Samurah yang diriwayatkan Al-Bukhari tentang mimpi Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang di dalamnya disebutkan sabda beliau, "Dia melakukan yang demikian itu hingga hari kiamat." Dalam hadis Arabi bin Abbas dari Abu Aliya dari Abu Hurairah turut disebutkan tentang orang yang memukuli kepalanya dengan batu dan hal itu berlangsung terus-menerus tanpa ada selang waktunya. Sementara itu, pendapat kedua menyebut siksa kubur akan berhenti hingga waktu tertentu dan setelah itu terputus. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, siksa ini ditimpakan kepada sebagian orang durhaka yang kesalahannya ringan, sehingga dia dijatuhi siksaan sesuai dengan kesalahannya. Kemudian, siksaan di neraka diringankan, lalu ia dibebaskan dari neraka tersebut. Selain itu, siksa kubur juga bisa terputus karena doa, sedekah, istighfar, pahala haji, atau bacaan yang dilakukan kerabat atau yang lainnya. Hal ini, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, seperti yang dilakukan orang untuk memintakan syafaat bagi orang yang disiksa di dunia, sehingga orang itu bisa dibebaskan berkat syafaat yang dimintakan baginya. Tapi ada kalanya syafaat ini juga tidak diperkenankan, karena Allah tidak menerima syafaat kecuali dari orang yang diperkenankannya. Allah lah yang memperkenankan bagi seseorang untuk memintakan syafaat bagi orang lain. Itu pun jika Allah berkenan merahmati orang yang dimintakan syafaat. Lanjut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, seperti diterjemahkan oleh Kathur Suhardi. Salah satu riwayat yang memuatkan pendapat ini adalah dari Amr bin Jarin. Ia berkata, "Jika seorang hamba berdoa bagi saudaranya yang sudah meninggal, maka ada seorang malaikat yang menemuinya di dalam kuburnya, seraya berkata, 'Wahai penghuni kubur yang terasin, ini ada hadiah dari saudaramu. Siksa kubur bisa diringankan.'" Mengutip Taisirul Alam Syarh Umdatul Ahkam karya Abdullah bin Abdurrahman Al-Basam, ada suatu hadits Bukhari Muslim yang menceritakan bahwa siksa kubur bisa diringankan. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dia menceritakan, Nabi Shallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan, lalu beliau bersabda, "Sesungguhnya mereka berdua benar-benar disiksa dan keduanya tidak disiksa karena dosa besar. Salah seorang di antara keduanya adalah orang yang tidak bertakbir
ketika buang air kecil, dan yang lainnya suka menyebarkan kata-kata untuk mengadu domba. Lalu, beliau mengambil pelepah kurma dan membelahnya menjadi 2 bagian, lalu beliau menancapkan 1 bagian di masing-masing kuburan. Rasulullah, mengapa engkau lakukan hal itu? Beliau menjawab, semoga hal itu dapat meringankan siksa dari keduanya selama pelepah kurma itu belum mengering. Hadis tersebut kemudian melahirkan pendapat bahwa meletakkan pelepah kurma di atas kuburan adalah sunnah. Wallahu alam. Semoga penjelasan ini memberikan kita pemahaman yang lebih mendalam tentang kehidupan setelah kematian dan menjadi pengingat untuk selalu memperbaiki diri serta memperbanyak amal kebaikan. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Jika kalian merasa informasi ini bermanfaat, jangan lupa untuk memberikan like, share video ini kepada teman-teman dan keluarga, agar mereka juga bisa mendapatkan manfaatnya, serta tuliskan pendapat atau pertanyaan kalian di kolom komentar. Pastikan juga untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, agar kalian tidak ketinggalan konten-konten edukatif dan inspiratif lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.